ngopi, ngaji, dan bertani bersama Marginal. Saksikan, ada Gus Idam dan Gus Billy. Atas nama investasi, atas nama pembangunan, dulu alam dirusak. Nah kita kembali lagi, ternyata apa yang menjadi bentuk sekarang? Iya, dan apa yang menjadi warisan kearifan lokal yang turun menurun ini, yang disebut dengan tradisi tadi, itu ternyata menjadi solusi dari segala masalah yang sampai hari ini kita hidup ini dengan tradisi, dengan budaya, ya kan? Dan ini kenapa ini tidak diakui dan kenapa ini tidak menjadi satu hal yang nasional sifatnya? Ya, untuk rame-rame yuk teman-teman, kita lagi rawat, kita pulang ke rumah, yuk kita aktivitas lagi, ya bertani, saling dukung, saling support, ya jaga lingkungan, yuk, apapun nilai-nilai atau kaidah yang kita miliki dalam kasanah ilmu pengetahuan juga harus berpulang pada rumah kita, gitu, kayak gitu. Makanya juga banyak yang aneh juga kan, kadang teman-teman yang lain kok tampilan begini, tampang begini, kok mau bersihin got, mau bertani, kenapa enggak? Ini enggak kebutuhan. Ya, identitas itu harus plek, harus jadi kebanggaan, ya pride. Sekarang malah malu ya kan? Wow, kebun mana sih udah begini kenapa? Ya, karena banyak kayak gitu. Iya, karena belum menerjemahi modernitas itu ambigu, nggak jelas. Ya. Dipikirnya modernitas lo punya laptop Apple gitu, ya, iPhone, itu seolah-olah begitu dengan teknologi yang itu. Apakah kemudian mereka berintegritas dengan kehidupan mereka? Tidak. Ya. Ini loh seharusnya yang harus dikembalikan lagi. Akhirnya bahwa memang ya tidak ada yang terbuang sedikit pun. Artinya semuanya akan diolah ya secara kemanfaatan. Ibarat sampah nih ya. Kalau saya mengartikan teman-teman, sampah itu sabut pahala. Karena kita punya jargon kebersihan sebagai terima. Ya, makanya dibuktikan, direalisasi, diwujudkan dalam kehidupan hari-hari. Sampah yang tadinya manfaat jadi tanpa manfaat, yang tidak manfaat dibuat manfaat. Nah, baru dah kebersihan sebagai dari. Kita juga sedang mendapat, kalau bahasa sosiologinya, mendapat bonus demografi, Mas. Betul. Dan panen anak-anak muda kita ini kan. Panen anak muda ini harus dimaknai positif. Positif kalau kemudian daya kreativitasnya juga lahir, tidak menjadi generasi. Misalkan ada celoteh-celoteh generasi rebahan, misalkan dorong menjadi tukang rebahan. Itu kan mengkhawatirkan kalau kemudian dibiarkan kan gitu. Anak muda yang energinya masih utuh, masih kuat kan harus. Ya, lingkungan membentukkan atau mengembalikan lagi satu daya, ya, lingkungan itu agar berdaya, ya, itu juga menjadi satu soal atau tantangan kita. Ya, artinya bicara tentang lingkungan tadi kan ada subjek, ada masyarakat, ya, ada generasi. Ya, tadi kita diuntungkan. Jepang itu udah generasi, bahkan bisa dikatakan akan hilang nanti ke Jepang. Ya, loh, karena tidak ada generasi. Begitu pun di Eropa sana. Makanya ini kita punya keuntungan loh, generasi ini anak butuh. Kami mikir gitu loh. Kok gampang banget itu loh. Asal nyentuh aja, permisi aja nih. Jadi. Ini loh. Kerang sandal aja jadi. Ini yang satu disyukuri, tapi juga agar dikawal dengan satu kebutuhan yang dalam tepat sasaran, tepat guna, kan gitu ya.
Ya nggak harus kemudian diyakinkan, ya kemudian ditambah lagi dengan terapis atau legalitas itu, dan kita harus semua sepakat gitu ya, bahwa yang namanya ya yang mendiskriminasikan hal-hal seperti itu adalah satu hal yang tidak baik, ya bahkan bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan. Ya artinya ya kita lah yang membuktikan kalau kita memang punya hal yang baik, ya buktikan itu, ya tularkan itu, kan gitu ya. Itu yang penting. Ya bukan kemudian kita harus membeda-bedakan seperti itu, atau bahkan tadi melabelitaskan itu dengan stigma dan segala hal. Itu udah nggak bagus. Itu mudah-mudahan ya itu juga akan terus menaikkan ke permukaan tentang kejayaan bangsa ini yang sesungguhnya. Ya siapa lagi kalau bukan generasi? Ya kita sangat bergantung pada generasi. Barat. Segala hal yang kita lakukan, yang kita perjuangkan dari nol, sampai apa kita lakukan hari ini, ternyata ya ridho generasi. Nyampe ke generasi ini. Kan kita butuhin itu. Iya. Kalau terputus di generasi, kata orang tua kita dulu, manusia itu nggak mati kayu. Kan begitu. Dimakan rayap habis selesai kamu gitu. Ya, tidak. Tapi bagaimana bahwa ini terus ya ya simulasinya, sirkulasinya terus berjalan ya sampai ke ya hal-hal baik tadi, terus juga generasi demi generasi nanti tetap menggunakan itu, menjaga itu, merawat itu gitu, dan bangga. Mudah-mudahan juga begitu pang itu ya. Pang itu harus jadi dahan kalau bahasa Jawa. Tangkai ya, tempat tenggernya buah-buahan, daun-daunan dan burung-burung, bahkan semut-semut dan binatang yang ada di sana menjadi rumah kehidupan. Pang itu seperti itu. Hadirnya kemudian menambah keindahan. Itu menambah keindahan. Oh, kalau orang udah indah kan bahagia ya. Oh, saya nih udah ibaratnya nih dari kota nih ya. Datang ngelihat sawah-sawah. Masya Allah, keren benar ya. Di sana jarang lihat. Subhanallah, ya kan? Widih. Bayangkan itu. Vitamin mata. Tapi karena ada satu keindahan ya, Mas ya. Kalau itu dirasakan. Dari perjalanan yang kita lihat, kita amati, beliau-beliau ini ada satu misi yang sama dengan kita, Mas, yang selama ini selalu kita sampaikan bahwa kita serius di dunia pertanian. Sama-sama dalam rangka penguatan pangan kita. Pangan itu akan kuat kalau kemudian sektor pertanian dibangun secara serius dan bersama-sama. Dunia akan hadapi krisis pangan dan energi. Oleh karena itu kita bersama-sama nih Mas. Siap. Ya, kita ingin berkolaborasi membangun sektor pangan dan pertanian kita untuk negeri ini akan menjadi bagian dari lumbung pangan dunia. Bismillah. Ya. Jiwa yang kekar otot menggelegar, terlapisi keringat yang berkilau, mengalir darah yang suci, darah berkehidupan. Itulah petani, nelayanmu negeri ini yang selalu saja memberi ya, tapi juga tidak kurang-kurang tersakiti. Maka ya inilah kerjasama kita semua. Yuk kita saling support petani-petani kita, karena kita sangat bergantung pada petani ya, dan juga untuk menjadi warisan generasi ya yang mampu juga mengolah sumber dayanya ya negeri ini dengan baik, sehingga ini menjadi peluang bagi masyarakat, bagi kita semua, bahkan bagi kebutuhan dunia. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa kita semua bergantung ya, pada tanah, air, dan khususnya guru kita petani yang ada di negeri ini. Sudah Gus? Wah, ini botolnya. Iya. Tanamlah yang kau makan dan makanlah yang kau tanam. Itu bentuk kekuatan, simbol kekuatan negara kita. Karena negara kuat itu bergantung pada ketahanan pangan yang kuat. Bumi Pertiwi ini diciptakan untuk dijaga dan dilindungi. Marginal lewat seninya,
Gus Idam lewat dakwahnya dan kami lewat dunia pertaniannya. Itu bentuk kolaboratif kita untuk menjaga dan merawat Nusantara. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardabili, Ketua Rijalul Ansor Kabupaten Blitar, menyatakan rasa terima kasih yang luar biasa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat marginal dari Jakarta, grup band yang telah mau bergabung dan menyemarakkan acara kami, karena Rijalul Ansor adalah sebuah organisasi kepemudaan yang di dalamnya mewadahi para pemuda-pemuda yang ingin berubah menjadi baik. Dan tentunya dengan hadirnya komunitas marginal yang identik dengan gerakan pemuda-pemuda punk atau anak-anak punk mau bergabung dan kemudian hadir di majelis kami di acara Rijalul Ansor yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan membawa efek baik, karena suatu saat ada titik kejenuhan yang kemudian titik kejenuhan untuk berperilaku yang kurang baik tersebut menjadi terwadai untuk bisa gabung dengan kami Majelis Rijalul Ansor. Karena teringat dengan sebuah statement yang dikatakan oleh sahabat Mike dari marginal, lebih baik salah pergaulan daripada salah pengajian. Dan kemudian Gus Idam yang sebagai wakil ketua Rijalul Ansor Kabupaten Blitar dan juga sekaligus pengasuh Majelis Dzikir Sabilut Taubah yang selalu mengajak para pemuda-pemuda untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, yang setiap malam Selasa mengadakan kajian di pondok beliau, selalu siap menampung dan menerima sahabat-sahabat semua yang ingin berubah menjadi baik. Dan nyatanya sudah banyak dari anak-anak yang casingnya dilihat tidak begitu menyenangkan, banyak tato di tubuhnya, rambutnya awut-awutan, akan tetapi ternyata di antara mereka juga sudah banyak yang berhasil untuk menjadikan dirinya lebih baik dan dirinya bermanfaat. Di antaranya ini kita di pembibitan alpukat yang juga dulunya dia adalah anak-anak yang casingnya dilihat casingnya kurang baik, ternyata mampu membudidayakan dan ikut menghijaukan bumi pertiwi ini dengan karya-karyanya, yaitu pembibitan alpukat yang terkenal dengan Nusa Patrialing. Ini adalah merupakan bukti bahwa casing yang tidak baik ternyata juga bisa menghasilkan sebuah karya yang baik, ikut menghijaukan bumi, yang bumi pertiwi kita ini sudah semakin miskin dan semakin gersang dengan oksigen. Dia juga ikut menyumbangkan oksigen untuk bumi pertiwi kita ini. Demikian apa yang telah saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita selalu menjadikan lebih baik. Dari saya, Ketua Rijalul Ansor, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat-sahabat marginal, kami sampaikan salam silaturasa. Oi.